Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa tetap menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tentunya dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan yang menjadi reformis dunia, yang merubah wajah dunia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan nuansa Islamiyah. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, salah satu di antara makhluk yang sulit dikendalikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini adalah nafsu yang ada di dalam diri manusia. Karena itulah beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengingatkan kepada seluruh umatnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati nafsuhu ala jambaik. Di antara hal yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan bagi umat-umatku adalah nafsu yang ada di antara kedua lambungnya. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengingatkan kepada kita semua umat Islam bahwa nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang lembut, yang karena sifatnya yang lembut itu maka banyak di antara manusia yang tergoda dan terjerumus untuk memperturutkan keinginan nafsunya. Karena itu keberadaan nafsu ini harus diwaspadai, harus betul-betul diarahkan oleh setiap muslim agar nafsu ini tidak menguasai manusia tetapi dia dikendalikan oleh manusia. Karena pada dasarnya nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Selama manusia itu masih ada, nyawa masih melekat dalam dirinya, maka nafsu itu akan tetap dan tetap terus ada di dalam diri manusia. Karena itulah nafsu bukan untuk dihilangkan, nafsu bukan untuk dibunuh, tetapi nafsu harus dikendalikan dan harus diarahkan kepada hal yang positif. Karena itulah Nabiullah Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran Allah menyebut wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratum bisu, dan sungguhnya aku tidak membiarkan nafsuku begitu saja. Karena sesungguhnya nafsu itu la'ammaratum bisu, pasti dia mengajak, memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, banyak orang mampu untuk mengalahkan godaan-godaan yang berasal dari luar dirinya. Namun ketika dia dihadapkan pada godaan yang ada dari dalam dirinya, yakni berupa nafsu yang ada di dalam hatinya, maka orang tersebut kelimpungan dan akhirnya kalah menuruti keinginan nafsu tersebut. Padahal nafsu ini senantiasa mengajak dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Karena itulah sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, sebuah riwayat mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal,
Maka Allah bertanya kepada akaliku, wahai akal, man ana wa man anta, siapa engkau dan siapakah aku? Maka secara tegas akal mengatakan, ana abdukal fakir wa anta rabbiyal qadir. Aku ini adalah hambamu yang sangat lemah, sementara engkau adalah Tuhanku yang maha perkasa. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, maka ditanya, ya naf, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Nafsu, karena kesombongan yang ada di dalam dirinya, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Mendengar jawaban dari nafsu ini, Allah kemudian menyiksa nafsu dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dibakar di dalam neraka. Wakilah ada yang menyebut 100 tahun dia dibakar di dalam api neraka. Tetapi apa yang terjadi begitu selesai 100 tahun, dientaskan lagi, ditanya, ya nafsu, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa engkau, siapa aku? Masih tetap aja jawabannya, ana wa anta. Aku ya aku, engkau adalah engkau. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kembali memenjarakan nafsu, dipenjarakan di dalam neraka, tetapi finaril jo', di dalam neraka kelaparan. Terbakarlah nafsu itu karena rasa lapar dan dahaga yang ada di dalam diri manusia. Maka begitu dientaskan oleh Allah, ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa engkau dan siapa aku, wahai nafsu? Apa jawabnya nafsu? Ana abdukal fakir wa anta rabbiyal qadir. Aku adalah hambamu yang sangat lemah dan engkau adalah Tuhanku yang maha perkasa. Walhasil nafsu tunduk ketika dia dimasukkan ke dalam naril ju', dibakar di dalam naril ju'. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, apa hikmah di balik itu semua? Hikmah di balik itu semua adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Pada dasarnya di bulan suci Ramadan ini kita sedang memenjarakan nafsu di dalam naril ju'. Karena itulah Ramadan itu maknanya adalah pembakaran. Kita memenjarakan nafsu di dalam diri kita, finaril ju', dengan rasa lapar, dengan rasa dahaga, dengan menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, karena puasa itu adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka hakikatnya kita sedang memenjarakan nafsu kita. Maka dibalik itu semua, hikmah puasa yang paling utama adalah kita mampu menundukkan nafsu kita sehingga kita bisa mengendalikannya dan mengarahkannya ke arah hal-hal yang positif sesuai dengan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu sudah mampu untuk mengendalikan nafsunya, dia sudah berhasil untuk mengekang keinginan-keinginan hawa nafsu yang mengarahkan kepada hal-hal yang negatif, maka terbentuklah karakter di dalam diri orang tersebut, yaitu karakter muttaqin, karakter yang senantiasa tunduk pada perintah-perintah Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, semoga puasa yang kita laksanakan tahun ini menjadi satu kunci bagi kita untuk mampu menundukkan nafsu kita, menjadi kunci yang menjadikan kita mampu untuk membuka tarbiyah dan nadrah dari para guru-guru, para kiai,
para ulama-ulama kita, sehingga kita disinari dengan hidayahnya Allah dan kita bisa menjadi seorang yang kembali kepada Idul Fitri yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.